Halo semuanya, sawadee-krap. Apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Untuk video kali ini, sebenarnya aku membahas topik yang aku males banget ngebahasnya, tapi banyak banget teman-teman yang meminta aku untuk berkomentar mengenai perilaku dari Pak Dodi Sudrajat, ayah dari almarhumah Vanessa Angel ya. Ini kan konfliknya sampai sekarang tidak selesai-selesai, ada banyak isu yang dimunculkan mulai dari harta warisan, kemudian ada juga mengenai isu asuransi, terus isu juga mengenai baju, pakaian, bahkan mau merubah nama, kemudian juga isu mengenai bahwa ada dugaan eksploitasi cucunya, terus juga ada beberapa isu lain, banyak banget kayaknya itu berusaha untuk disampaikan ke media massa yang sebenarnya ada apa ya di balik ini semua. Masa sih hanya karena masalah uang? Karena jujur ya, bukan bermaksud merendahkan uang berapapun angkanya. Almarhumah Vanessa Angel itu kan bukan selebriti yang, mohon maaf ya, sebelum meninggal itu kan selebriti besar banget dengan penghasilan yang mungkin puluhan miliar, kalaupun harta juga paling kan berapa jumlahnya, dan itu pun juga aku yakin untuk gala sendiri pun, untuk dia sampai menuju ke usia 20 tahun, uang warisan tersebut sepertinya juga belum cukup ya untuk mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Tapi kok kenapa harta ini selalu menjadi topik yang tidak berujung gitu. Bahkan yang terbaru adalah pengajuan perwalian dan hak waris dari Pak Dodi Sudrajat. Ini kan sudah ditolak oleh pengadilan kan ya. Tapi terlepas masalah hukum, ini akan aku sampaikan tentang pandanganku mengenai permasalahan yang dihadapi oleh keluarga Pak Faisal atas tuduhan-tuduhan dan juga konflik dari Pak Dodi. Sebenarnya jujur ya, kalau aku melihat ini ada sesuatu hal yang sebenarnya ada di balik dari permasalahan yang berusaha dimunculkan. Kan yang dimunculkan adalah tentang permasalahan, kesannya adalah kayak harta atau juga ahli waris, terus juga tentang cucunya ingin hak wali dan sebagainya. Sebenarnya kalau aku tangkap ini sebenarnya ada kayak kecemburuan sosial gitu loh. Aku menangkapnya dari Pak Dodi. Ini adalah opini pribadiku. Aku tidak membahas masalah secara hukum di sini, tapi lebih ke opini pribadi. Aku melihat sepertinya Pak Dodi ini tuh kayak ada kecemburuan gitu atas meninggalnya putrinya dan juga mantunya sendiri. Kecemburuannya adalah kita melihat bahwa di media massa misalkan ya banyak yang lebih mendukung Pak Faisal, bahkan juga anaknya Fuji itu mendapatkan tidak hanya perhatian dari orang-orang besar di Indonesia, tapi juga mendapatkan banyak sekali rejeki berlimpah, mulai dari diberikannya rumah, bantuan uang, bahkan Fuji pun pada saat baru membuat akun YouTube channel, di subscribe-nya sudah lebih dari jutaan subscriber, sudah lebih dari 1 juta, dengan view-nya hanya beberapa hari juga hampir 10 juta views begitu. Itu adalah yang pertama. Aku menilai bahwa Pak Dodi ini ada banyak kecemburuan sebenarnya. Sebenarnya Pak Dodi juga tahulah uang, mohon maaf ya, uang dari Vanessa warisan itu tidak seberapa. Kalau untuk biaya hidup cucunya pun sendiri sampai usia dewasa 20 tahun, aku rasa juga itu belum cukup untuk biaya pendidikan yang baik dan sebagainya. Tapi aku menangkap Pak Dodi itu lebih ke masalah kecemburuan aja sih. Respon, reaksi dari masyarakat, kok malah banyak yang mendukung keluarga dari mantunya ini, Pak Faisal, terus juga dan anak-anaknya itu juga ditunjang dengan banyak sekali rezeki yang mereka dapatkan. Sebenarnya reaksi ini bukanlah hal yang aneh dan tiba-tiba ya, karena kita ketahui almarhumah Vanessa itu sudah banyak sekali jejak digitalnya yang menggambarkan hubungannya tidak baik dengan sang ayah. Tidak hanya masalah tidak baik, tapi juga ada dugaan penelantaran. Ini Vanessa, kita bisa melihat banyak sekali data-datanya. Salah satunya adalah pada saat tahun 2019 di acara Hotman Paris Show. Pada saat itu kasus Vanessa yang sedang booming-boomingnya, kalian tahu lah ya, tidak bermaksud untuk membuka luka lama. Tapi ada satu keterangan pada saat Pak Dodi ini diundang di acara Hotman Paris Show dan diketahui bahwa bapaknya juga cuma datang menemui anaknya di Surabaya. Itu cuma sekali-kali, bahkan anaknya pun almarhumah Vanessa pada saat itu tidak mau ditemui dengan sang ayahnya. Itu menggambarkan ada konflik yang luar biasa dan Vanessa bukan cuma tidak memiliki hubungan baik secara emosional, tapi mungkin juga ada kekerasan dalam hal mungkin psikologi atau hal-hal kata-kata kasar yang sudah kalian temukan. Ini adalah tanggapan dari pengacara Vanessa yang direkam Hotman Paris Show, diupload di tanggal 1 Februari 2019.
Hotman Paris bertanya ke pengacara Vanessa saat itu, apakah menurut Anda ayah dari Vanessa, Pak Dodi, adalah ayah yang bertanggung jawab atau tidak? Ini yang disampaikan beliau saat itu. Memperhatikan anaknya. Jangan kurang memperhatikan. Kalau saya bilang kurang memperhatikan. Karena gini, kemarin beliau ini sudah datang ke kantor saya, ya, dalam rangka mengembalikan uangnya di Desa Limar. Terus kemudian Oke, ini adalah masalah lama, tapi dari sini adalah soundbite-nya adalah pengacaranya pun yang pada saat membantu Vanessa di tahun 2019 awal tersebut jelas mengatakan ayahnya itu tidak bertanggung jawab. Padahal saat itu kalian tahu dong, bisa bayangkan pada saat Vanessa mendapatkan permasalahan yang disorot tidak hanya di Indonesia, tapi juga sudah menjadi konsumsi internasional media begitu. Itu pun ayahnya dinilai oleh pengacara. Pengacara adalah orang yang selalu membela orang yang membayarnya. Itu pun juga mengatakan hal seperti itu tidak bertanggung jawab. Itu baru satu jejak digital. Masih ada banyak jejak digital lainnya yang menggambarkan bahwa Pak Dodi bukanlah seorang ayah yang bertanggung jawab. I'm so sad to say this karena secara pribadi kita memang tidak boleh ya menghakimi bagaimana parenting seseorang, tapi dengan permasalahan yang sudah muncul di media masa sekarang ini, sebenarnya kalau menurut aku Pak Dodi ini bukan mempermasalahkan tentang hak waris ataupun juga perwalian. Bukan itu sebenarnya yang sedang diperjuangkan, tapi mungkin ada kecemburuan karena reaksi masyarakat saat ini tuh lebih pro ke mantunya, keluarga mantunya. Pro ini sendiri berefek pada banyak hal, pada pundi-pundi rupiah yang didapatkan dari keluarga, ya boleh dibilang dari Pak Faisal sendiri kan ya, anak-anaknya juga pada saat mendapatkan pro dukungan dari masyarakat Indonesia berefek ke penghasilan mereka. Aku yakinlah miliaran rupiah penghasilan yang didapatkan dari anak-anaknya karena mendapatkan simpati dari masyarakat Indonesia. Dan ini sebenarnya menjadi permasalahan utamanya. Makanya kalau Pak Dodi ya ditolak pengajuan perwalian dan juga hak warisnya, aku sih yakin ya sebenarnya dia nggak sedih-sedih amat mendapatkan penolakan ini. Tapi yang sedih adalah reaksi masyarakat Indonesia. Kenapa kok bukannya memberikan sama tuh reaksinya seperti ke keluarganya Pak Faisal, tapi kok malah justru menyerang Pak Dodi sendiri begitu. Well, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, tapi saran aku ya buat Pak Dodi sebenarnya, ini sudut pandang dari seorang anak. Memang aku akui seharusnya aku tidak boleh mengomentari Pak Dodi bagaimana parentingnya, itu memang harusnya tidak boleh seperti itu. Tapi kasusnya ini beda. Vanessa Angel itu sudah menjadi rahasia umum ya. Ada banyak hal-hal cerita pribadinya yang sudah disampaikan di media massa, dan dari jejak digital menunjukkan bahwa Pak Dodi bukanlah ayah yang mau bekerja keras, mau mengorbankan dirinya untuk anaknya. Walaupun di akhir hidup dari Vanessa Angel kita ketahui hubungannya sudah mulai baik, hubungannya sudah mulai ada peningkatan gitu kan ya, karena ini ada salah satu faktor juga karena pihak almarhumah suami juga kan ya, almarhum suaminya Vanessa Angel juga berusaha mendekatkan Vanessa dengan Pak Dodi kembali, tapi kok agak sangat menyakitkan begitu pada saat ada kasus ini muncul, musibah ini muncul, tapi dibarengi dengan isu-isu yang berhubungan dengan ahli waris, isu berhubungan dengan dugaan-dugaan katanya cucunya dieksploitasi. Padahal kita ketahui juga untuk biaya pernikahan pada saat Vanessa dan juga Bibi, kedua almarhum ya, itu kan juga ada beberapa di TikTok kan ya, banyak yang bilang gini, uangnya dari mana kok ada biaya pernikahan di Bali seperti itu. Dan kemudian si Bibi menyatakan di depan Vanessa Angel, ya uangnya memang sebagian besar dibantu oleh Pak Faisal. Itu masalah untuk pernikahan loh ya. Padahal pernikahan itu juga kita ketahui Pak Dodi juga hadir, Pak Faisal juga hadir. Tapi kita baru ketahui kan ya bahwa sebagian besar dana pernikahan mereka di Bali pun dibantu oleh Pak Faisal. Itu yang pertama yang sudah ketahuan. Yang kedua juga mengenai biaya rumah kontrakan yang ditinggali oleh kedua almarhum di terakhir. Karena terakhir kan juga almarhum itu tinggal di rumah yang masih mengontrak. Dan kontrakannya juga bukan kontrakan yang murah, yang 1 juta 2 juta. Kategorinya sudah cukup menengah lah ya, mahal ya kontrakan tersebut. Itu pun juga kontrakannya aja dibantu oleh Pak Faisal. Makanya
makanya tidak heran masyarakat Indonesia itu lebih menaruh simpati ke keluarga Pak Faisal beserta anak-anaknya dibandingkan dengan Pak Dodi. Bahkan Pak Dodi pun juga sama kan ya, kedua anaknya pun juga dibuatkan sebuah video klip lagu single, tapi views-nya memang tinggi, tapi yang menghujat juga banyak. Karena ya kita nggak bisa membohongi jejak digital. Ada satu lagi komentar yang menurut aku menggelikan dan juga entah ada apa ini begitu kan ya. Pada saat sudah dibelikan rumah yang merupakan hasil sumbangan donasi dari masyarakat Indonesia untuk cucunya yaitu adalah Gala, malah ada komentar yang bilang, aduh nanti jangan-jangan nih si Gala pada saat dia dewasa akan dibully sama teman-temannya karena mendapatkan rumah dari donasi. Kok kita malah masyarakat Indonesia nggak kepikiran seperti itu ya, tapi nggak tahu, menurut aku ya dibully itu pasti akan ada. Bahkan Gala ya tanpa adanya bantuan tersebut pun dengan cerita hidup dari orang tuanya ada tetap kemungkinan Gala akan dibully pada saat dia dewasa nanti. Tapi kalau dengan diberikan bantuan rumah oleh masyarakat Indonesia, diberikan rumah karena itu adalah salah satu cita-cita dari kedua almarhum ya. Mereka ingin punya rumah sendiri begitu karena selama ini kan mereka mengontrak. Itu juga menurut aku jauh lebih banyak kebaikannya dibandingkan kemungkinan akan dibully. Memang benar ada kemungkinan buat dibully, tidak hanya mengenai masalah bantuan rumah, tapi juga dengan cerita hidup orang tua Gala juga kemungkinan akan dibully di situ. Tapi menurut aku lebih banyak positifnya lah ya, kalau orang membantu memberikan rumah, at least Gala sudah punya tempat tinggal, at least Gala sudah bisa lah untuk 10 atau 20 tahun ke depan, 10 tahun lah paling tidak, untuk biaya pendidikannya. Karena kan pendidikan yang baik itu nggak murah loh. SD aja sekarang sudah berapa ratus juta. Itu kalau itu sekolah yang biasa aja. Tapi kalau sekolah yang international level, itu juga bisa berapa? SD, SMP, SMA. Itu untuk yang masa sekolahnya aja. Belum sekarang ini untuk sisi dia masih balita. Butuh susternya juga, butuh makan yang baik, butuh pendidikan yang macam-macam juga, itu juga mahal. Itu kan juga membutuhkan dana. Dan aku bilang tadi ya, kalau hanya mengandalkan warisan dari kedua orang tuanya Gala, aku yakin sih kayaknya tidak cukup ya untuk biaya hidupnya Gala untuk 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Tapi yang menurut aku menjadi permasalahan seperti aku bilang di awal tadi, Pak Dodi itu memiliki rasa kecemburuan aja sih, kecemburuan sosial terhadap keluarga dari Pak Faisal. Kenapa mendapatkan reaksi yang begitu baik dari masyarakat Indonesia, tapi berbeda dengan keluarga dari Pak Dodi, malah mendapatkan respon yang tidak baik dari masyarakat Indonesia terkait dengan ini. Well, kita lihat nanti apakah kasus ini akan menjadi pelajaran bagi Pak Dodi, ataukah malah menjadi membesarkan ego Pak Dodi, karena ada peran ego juga di sini, merasa bahwa loh, saya ini orang tuanya, harusnya saya mendapatkan respon positif semua itu, tapi kok malah mertuanya. Ada kemungkinan di sana. Dan sekali lagi, ini adalah opini pribadiku. Jadi kalau kalian punya opini berbeda ya bisa tuliskan di kolom komentar ini, karena aku juga adalah salah satu bagian dari netizen yang cukup kesal dengan kasus ini. Sebenarnya aku tidak mau membahasnya. Ini adalah pertama kali aku membahas mengenai perilaku dari Pak Dodi. Sebenarnya sudah banyak teman-teman yang minta aku ngebahasnya dari bulan lalu, tapi aku pikir ya sudahlah, aku yakin seminggu 2 minggu juga kasusnya akan selesai. Tapi ternyata enggak, berbulan-bulan juga muncul lagi isu baru. Please untuk Pak Dodi, janganlah seperti itu. Kalau Anda sudah tidak berhasil menjadi seorang ayah, janganlah Anda tidak berhasil menjadi seorang kakek gitu. Jejak digitalnya ini akan tersimpan panjang loh di internet. Apa kabar cucu Anda nanti pada saat melihat, wah kakeknya seperti ini ternyata. Please jangan sudah gagal menjadi seorang ayah, jangan juga gagal menjadi seorang kakek ya. I think that's all yang aku bisa bahas dan juga komentari mengenai Pak Dodi. Apa komentar kalian mengenai kasus ini? Tinggalkan di kolom komentar ini. Dan terakhir jangan lupa tinggalkan like juga, plus subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kau pun kerap semuanya. Bye-bye.